Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut guna menekan penularan COVID-19 di akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam rapat koordinasi tingkat menteri secara daring Rabu kemarin menyebut seluruh wilayah Indonesia baik yang sudah berstatus PPKM level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3. Kebijakan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Penerapannya menunggu instruksi Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Nataru. Inmen-Dagri ini nantinya menjadi pedoman pelaksanaan pengendalian dan penanganan COVID-19 selama Nataru. Muhadjir meminta kementerian lembaga, TNI Polri, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyiapkan surat edaran terkait. Lantas seberapa efektif rencana kembali diterapkannya PPKM ke level 3 untuk menekan laju kasus COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru? Kami akan membahasnya bersama epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mbak Nesha. Iya, akan kembalinya PPKM ke level 3 ini tentu ada penyesuaian yang diterapkan kembali bagi mobilitas masyarakat. Nah pertanyaannya sosialisasinya harus seperti apa nih Pak Miko? Jadi menurut saya itu dapat mencegah transmisi pada PPKM level 3 yang dibatasi dari tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Jadi praktis Indonesia seperti kebakaran. Jadi hanya menangani kebakaran saja. Tadi puncaknya api ditangani, kemudian menurut saya persiapannya nggak perlu besar-besar, ya perlu sosialisasi peraturan, tapi masyarakat kita udah pintar begitu. Kayak Lebaran itu dibatasi juga seperti ini begitu, mereka berangkat sebelumnya atau berangkat sesudahnya dan pulang sesudahnya tanggal 2 Januari dan kemudian yang berangkat sesudahnya ya akan pulang kali sesudahnya begitu. Jadi itu menurut saya kebijakan sesaat yang bisa menurunkan sesaat transmisi COVID-19. Kebijakan sesaat yang hanya bisa menurunkan sesaat. Nah lantas seperti apa Pak pelonggaran yang harusnya diterapkan begitu, yang harusnya kemudian pembatasan ini bisa diatur dengan cepat. Karena kalau kita lihat kan saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan segala pelonggaran yang diterapkan, baik itu di pusat perbelanjaan atau mal, di tempat wisata, di fasilitas olahraga. Seperti apa Pak? Jadi pemerintah harusnya menentukan sekarang ini tahap kita sedang apa? Apakah kita sudah bebas dari wabah COVID-19? Kemudian kapan bebasnya pemerintah harus menentukan. Kemudian kalau sudah bebas, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah? Pemerintah harus melakukan apa? Kemudian itu diutarakan semuanya agar pemerintah jelas melakukan itu, masyarakat juga jelas melakukan itu. Kemudian apa yang diharapkan dari masyarakat dikemukakan, baik pada step-step wabah menghilang, kemudian bagaimana menghilangkan penyakit itu atau eradikasi dari Indonesia. Jadi semua masyarakat terlibat dari awal, baik itu pada wabah menghilang dari Indonesia maupun penyakit menghilang dari Indonesia. Begitu Mbak. Kalau ya, perlu dibuat undang-undang. Kalau dibuat undang-undang atau peraturan dilarang harus pakai masker di mana di pabrik, terutama di tempat publik, kemudian dan dilarang berkerumun begitu. Harusnya itu karena eradikasi penyakit ini masih lama begitu, masih 2 tahun lagi begitu. Masih 2 tahun lagi, pandangan epidemiolog. Pak Miko, ini bagaimana kemudian agar penerapan ini bisa berjalan sampai ke level bawah, agar kemudian juga bisa efektif nantinya? Ya, peraturan selalu kalau disosialisasikan akan menjadi efektif begitu.
Ya, jadi apalagi kalau dijaga, ya ada titik poin atau checkpoint yang dijaga oleh pemerintah, kemudian itu pasti akan efektif. Kalau tidak ada checkpointnya, menurut saya tidak akan efektif. Sama dengan Lebaran, kalau tidak ada checkpointnya, tidak efektif. Apalagi Lebaran, kemudian ada checkpoint, kemudian kebobolan. Kalau sekarang tahun baru, saya yakin juga kebobolan juga seperti Lebaran. Meskipun ada checkpoint, begitu Mbak. Agar tidak kebobolan, jadi harusnya seperti apa Pak Miko? Ya, kalau mau tidak kebobolan ya petugasnya harus banyak begitu. Dan ternyata masyarakat lebih banyak, petugasnya kurang banyak. Kalau dipaksain juga petugasnya nggak akan mampu menahan begitu banyak penduduk, begitu banyak jalan yang harus di checkpoint. Jadi menurut saya tidak akan mungkin pemerintah menahan itu begitu. Ya, angka kasus COVID-19 beberapa pekan terakhir ini juga mengalami peningkatan di Wisma Atlet, juga datanya demikian. Bagaimana nih Pak Miko melihat agar kondisi ini tidak kian parah, apalagi jelang Nataru nanti? Ya, jadi gelombang ketiga tidak bisa dihindari akan terjadi, tapi percayalah gelombang ketiga tidak akan lebih dari gelombang pertama, tidak akan lebih dari 18.000 per hari kasusnya, tidak akan lebih, apalagi dari gelombang kedua 54.000 kasus hariannya per hari. Gelombang pertama pada Januari 2021, gelombang kedua pada Juli 2021 itu tak akan lebih dari puncak itu. Bahkan kalau vaksinasi mencapai 50% lebih pada bulan Desember 2021, maka puncaknya tidak akan lebih dari 5.000. Tapi kita harus siap dari the worst thing atau hal terburuk atau kondisi terburuk yang akan terjadi pada gelombang ketiga. Baik, sekali lagi Pak Miko diingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kita harus kembali waspada gelombang ketiga. Untuk saat ini kita harus menekan angka COVID-19 seperti apa, apalagi dengan adanya varian baru Delta Plus, Pak Miko? Ya, jadi masyarakat saya harapkan dan pemerintah bersama-sama mengurangi kemungkinan terjadi gelombang ketiga terbanyak begitu. Mudah-mudahan bisa terjadi 5.000 ke bawah, dan itu harusnya pemerintah harus peduli pada kenaikan jumlah kasus COVID di Indonesia, dan masyarakat harus peduli, dan masyarakat harus memakai masker dan menghindari kerumunan. Dua aja kuncinya, pakai masker dan menghindari kerumunan. Pakai masker dan menghindari kerumunan, ini menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat yang menyimak perbincangan kita saat ini. Terima kasih epidemiolog Tri Yunis Miko. Pak Miko sudah bergabung kembali bersama kami di kesempatan Newsline. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 seperti yang diingatkan tadi ya, selalu pakai masker dan segera vaksin. Karena masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisi kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh